Beginilah suasana jalan masuk menuju Masjid Ba'alawi dan tempat makam Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas di Kampung Pucok Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Jarak jalan masuk ke dalam, lebih kurang 100 meter dari jalan, Medan, Banda Aceh. Sejarah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dikenal sebagai seorang waliullah dan seorang ulama yang sanad keturunannya jelas, yang merupakan cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Habib yang asli orang Aceh, bermukim dan lahir di Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas lahir pada hari Ahad, malam Senin, 18 Rabiul Akhir 1361 Hijriah atau tanggal 3 Mei tahun 1942 di Dusun Jeruk, Desa Pucok Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Provinsi Aceh. Al-Habib Muhammad dilahirkan dari orang tua yang alim dan tawadhu, yaitu dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Atas dan Syarifah Asyura binti Hasan Al-Kaf, serta mempunyai 5 orang saudara, yang mana semua saudara beliau wafat sebelum Habib Muhammad mencapai usia dewasa. Di kehidupannya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas sangatlah memprihatinkan. Beliau ditinggal ayahanda tercinta Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Atas sejak usia 6 tahun, dan sudah menjadi anak yatim. Dibesarkan serta dididik oleh kakek beliau, Al-Habib Husin Al-Atas di Idi, Aceh Timur sampai remaja. Masa remajanya dijalani dengan menempuh pendidikan dari ibtidaiyah sampai sanawiyah di Aceh Timur. Selepas masa pendidikan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas bekerja di satu toko di Medan, Sumatera Utara, bernama Toko Kairo, yang mana beliau diamanatkan untuk menjadi pimpinan di toko tersebut. Kejujuran dan amanat serta istiqomah beliau dalam menjalankan perintah perlu kita tiru. Tidak satupun amanah yang beliau khianati apabila beliau diberikan mandat dan amanah. Contoh, dalam menjalankan toko Kairo di Medan, beliau diamanahkan dan diberi petunjuk dari yang punya toko, mengenai harga jual dan modal barang yang dijualnya. Sampai-sampai beliau pun jujur dengan pembelinya, sehingga para pembeli di toko itu tersenyum dan bangga atas kejujuran Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Dan pada suatu hari, pemilik toko tersebut lupa memberi amanah atau perintah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas untuk memberi uang makan pada karyawannya. Sehingga pada siang hari waktunya istirahat makan, beliau pun tidak memberi uang makan kepada para karyawan-karyawannya tersebut hingga sore harinya. Sampai Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas ditegur sang pemilik toko, kenapa tidak memberi uang makan kepada karyawannya. Al-Habib Muhammad menjawab karena beliau tidak mendapat amanah untuk itu. Sehingga sang pemilik toko tersebut memeluk Al-Habib Muhammad, terharu dengan kejujuran dalam menjalankan amanat. Hidup beliau selalu dalam kejujuran, amanat dan istiqomah. Setelah dewasa, beliau memohon restu kepada ibundanya tercinta untuk mencari pengalaman di Jakarta. Selama di Jakarta beliau hidup dari satu tempat ke tempat lain. Maklum beliau tidak mempunyai sanak saudara di Jakarta. Sampai akhirnya beliau bertemu di salah satu tempat majelis taklim tempat pengajian, di Masjid An-Nur Petamburan, Jakarta, dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas, orang tua penulis biografi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Maka menikahlah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dengan salah satu putri Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas, yaitu Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Atas. Dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Syarifah Fatimah, bersuamikan Al-Habib Muksin bin Zaid Al-Atas, imam besar FPI, serta memiliki 4 orang cucu. Semasa hidupnya, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Atas selalu berpedoman mengajar dan belajar, tidaklah beliau memikirkan masalah duniawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas belajar ilmu agama di Hadramaut, Yaman Selatan, di Singapura dengan Syekh Chotip, di Malaysia, di Jakarta dengan Habib Ali bin Husin Al-Atas, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Anis Solo, para habaib seantero Jawa, dan para alim ulama lainnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas juga pernah menetap di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya. Beliau tidak pernah lepas salat 5 waktu di Masjidil Haram dan menunaikan ibadah haji lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas juga mengajar dan tidak pernah memungut biaya, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beliau rezeki.
Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas tidak pernah lepas membaca ratib yaitu Ratibul Al-Atas dan Al-Hadat serta zikir tidak pernah terlepas dari mulut beliau setiap harinya dan dimanapun beliau berada. Karamah-karamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Salah satunya apabila beliau mau mencapai suatu tempat, walaupun waktunya tidak memungkinkan, pastilah tercapai dan sampai tujuan dengan tepat waktunya. Apabila ada yang bermaksud jahat terhadap beliau pastilah mental dan tersingkir. Dan selama orang-orang yang dekat dengan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, pastilah tidak akan miskin dan kelaparan serta kekurangan. Di samping itu pula, apa yang beliau inginkan, pasti tercapai. Doa dan hajat beliau selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah, hampir tidak pernah ditolak. Keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, selalu pemaaf, tidak pendendam walaupun dicaci dan dihina, selalu mendoakan semua orang, baik yang dekat beliau atau tidak dekat. Hatinya putih, bersih, tidak mempunyai rasa hasut, ujub, dan takabur. Raut muka beliau bercahaya, tidak pernah mengeluh, menerima semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh pada orang tua, dermawan, tidak pernah pegang uang lebih dari 1 hari. Beliau sedekahkan dan berikan kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Kini, ulama sepuh dari keturunan Rasulullah, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas telah pergi selamanya menghadap Sang Khalik. Beliau berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Senin dini hari tanggal 18 Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Pucok Alu 2, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur. Tentunya kelahiran dan meninggalnya Habib Muhammad Al-Atas Simpang Ulim terjadi pada hari yang sama. Habib Muhammad wafat setelah beberapa jam sebelumnya. Ahad 17 bulan 1, baru saja meresmikan Masjid Ba'alawi kelima di dunia yang didirikannya di Aceh Timur. Masjid Ba'alawi sebelumnya berada di Tarim, Yaman dan Singapura. Informasi kepergian Habib Muhammad tersebar dengan cepat di berbagai media sosial dan grup WhatsApp sejak Senin, 18 bulan 1, dini hari hingga pagi. Jenazah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dikebumikan di halaman Masjid Ba'alawi atau perkuburan keluarga Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas pernah mengutarakan bahwa Masjid Ba'alawi yang telah diresmikan itu dan merupakan Masjid Ba'alawi kelima tersebut merupakan cita-cita terakhirnya. Dan setelah itu Habib akan pergi. Ternyata apa yang diucapkannya telah terwujud dan benar. Idak berselang sehari setelah meresmikan Masjid Ba'alawi yang didirikannya di Simpang Ulim, Aceh Timur. Beliau berkata, Masjid Ba'alawi adalah cita-cita terakhir saya. Selepas itu saya pulang. Kini Habib Muhammad Al-Atas telah pergi untuk selamanya menghadap Sang Khalik.